Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki, panjang umur, jauh dari semua wabah apapun dan penyakit apapun. Kembali lagi bersama saya di Indra Kilasamil channel. Ingat ya, Indra Kilasamil, kilanya pakai ki ya, pakai ki. Jadi Indra Kilasamil channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini jika kalian merasa ini bermanfaat, dan semoga ini bisa dipakai oleh semuanya. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang yang katanya membuat usaha itu bullshit kalau tanpa modal. Jadi saya akan mengatakan bahwa itu hoax. Kenapa saya bilang hoax? Berarti orang itu tidak memiliki kepercayaan orang lain sehingga dia tidak bisa memulai usaha kalau nggak pakai duit. Jadi nggak pakai duit, nggak pakai PC, nggak pakai money. Jadi di sini saya maksudkan modal itu adalah uang, bukan modal bicara, bukan dengan kuota atau pulsa, karena itu saya bilang bukan modal, itu kebutuhan. Karena kamu mau usaha, kamu ndak mau usaha pun kamu tetap memerlukan memerlukan kuota, pulsa, dan juga tetap berbicara sih. Kalau kamu ndak berbicara gimana dong? Pusing juga saya. Jadi gini teman-teman, jadi kenapa saya bilang kita harus mematahkan kata-kata bullshit tanpa modal itu. Jadi gini, saya memulai usaha, dan teman saya juga, si Pak Heri dari HA Property itu juga memulai usaha tanpa modal, karena dia memulai usaha juga pada saat itu anjlok. Jadi dia modalnya itu ya tadi saya bilang, karena dia punya handphone, dia juga isi pulsa, dia juga isi kuota, dan itu kebutuhannya dia. Gimana caranya dia membuat kebutuhan dia itu menjadi penghasil uang buat dia? Jadi dia membantu orang untuk menjualkan propertinya seperti itu, dengan cara yaitu tadi, satu, kalian harus memiliki kepercayaan yang saya bilang tadi. Kalau orang itu bilang bullshit tanpa modal, berarti dia udah nggak memiliki kepercayaan. Kepercayaan itu terbagi dari dua loh teman-teman. Yang pertama, kepercayaan terhadap diri sendiri. Kalau kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri, gimana kalian mau dipercaya orang lain gitu. Yang kedua, kepercayaan orang lain. Dengan kalian percaya dengan diri kalian sendiri, maka kalian akan dipercaya sama orang lain. Nah, saya akan bagikan apa saja usaha yang tanpa modal. Jadi gini teman-teman, kalian itu sudah dikasih Allah itu modal yang hakiki, yaitu modal berbicara, kepercayaan, dan jujur. Itu sudah dikasih dari Allah, itu dari kalian bayi, itu modal, 100% modal. Jadi itu kebutuhan yang bisa kalian jadikan modal. Jadi kalau dibilang mesti pakai modal duit, itu nggak benar sama sekali. Karena kalian itu sudah dikasih Allah itu apa yang di dalam diri kalian, gimana caranya kalian jadikan itu bermanfaat buat diri kalian semua masing-masing. Itu loh sudah dikasih sama Allah. Manfaatkan apa yang sudah dikasih sama beliau di jalan yang benar, di jalan yang lurus, maka kamu akan mendapatkan semuanya itu dengan hasil yang halal pula. Jadi gini teman-teman, jadi teman saya itu dia memulai usaha properti dengan modal 0, yaitu hanya berbicara dan kepercayaan itu tadi, tanpa uang sama sekali, tanpa uang 100%. Jadi dia itu membantu orang untuk menjual barangnya sampai laku. Setelah laku dia dapat fee karena dia dipercaya. Jadi dia diserahkan seutuhnya untuk pengurusan penjualan dan pembelian rumah, tanah, dan sebagainya. Saya juga pernah mengalami itu. Saya juga begitu. Saya mendapatkan fee dari saya dikasih fee dari hasil penjualan saya tersebut. Yang kedua, nggak mungkin gitulah, kan kita mau jualan kayak baju, tas, celana, uang, ini bukan uang, baju, tas, celana. Kalau kita nggak beli dulu, emangnya kalau kita dapat orderan atau ini itu emangnya bisa? Bisa. Kalian harus cari distributor yang emang udah percaya sama kalian. Ini saya bawa dulu, nanti setelah laku saya balik lagi. Tapi ya itu tadi, kepercayaan. Kalian percaya dulu sama diri kalian sendiri bahwa kalian itu amanah,
maka orang lain akan percaya sama kalian. Itu saya dulu memulai usaha ini, karena saya alhamdulillah saya masih dipercaya ya sama saudara-saudara saya dipercaya, saya sama teman-teman saya masih dipercaya. Saya dikasih job ngerjain kotakan, saya dikenalkan dengan si A si B. Itu salah satu awal saya merintis usaha makanan ya teman-teman. Jadi saya saat itu benar-benar di titik nol, yang istilahnya pulsa saya pun itu ya udah sekarat lah ibaratnya. Jadi saya mikir langsung, saya datang kakak saya dikenalkan, saya disuruh bantu untuk jadi tim sukses juga sempat pernah. Dan di situ saya dikenalkan, terus saya dikasih job untuk kotakan ya. Saya dikasih job itu untuk pokoknya 60 kotak snack sama 60 kotak takjil, sama 60 takjil. Jadi saya itu nggak punya modal sama sekali. Benar-benar saya di situ bahkan uang di dompet saya pun tinggal 100 rupiah. Jadi saya itu langsung datangin toko yang memang saya langganan beli di situ. Saya datangin ke situ. Bahkan kalian mungkin nggak percaya ya, saya buat makan sehari-hari saja saya sempet sayur saya ngambil dulu di warung itu. Nanti kalau saya laku jualan kue saya yang habis ambil di toko, kan saya nitip kue tapi saya ambil di toko yang saya sering belanja itu, tapi kan nggak sebanyak yang saya dapat tender kotakan ini. Saya ambil bahannya dulu, nanti laku baru saya bayar, selebihnya saya sisihkan untuk buat makan. Kayak begitu sih, saya putar begitu. Jadi benar-benar saya memang tanpa modal. Jadi saya buat kue pun saya ambil bahannya di warung itu, dan saya kebetulan pas yang saya dapat tender kotakan itu selama 1 bulan full, saya belum dapat DP ya. Saya jadi datang ke toko itu, saya dapat tender ini kak, saya bilang tapi saya nggak ada modal karena saya mesti aqua ini itu. Jadi dia bilang udahlah ambil di sini aja, orang kamu bukan orang jauh juga, baru kamu juga bisa dipercaya. Lagian juga biasanya kan kamu ambil di sini buat bikin kue yang kamu biasa titip di warungku juga. Jadi ya alhamdulillah dari situ, makanya saya bilang pupuklah diri kamu dari modalnya itu cuman kepercayaan aja, bukan uang. Jadi kalau ada yang bilang bullshit bilang kalau mau buka usaha nggak ada modal uang, itu bullshit, itu hoax itu ya. Jadi orang mau buka usaha tanpa modal uang itu bisa, asal kalian memiliki kepercayaannya orang lain. Jadi saya mulai di situ dan alhamdulillah bisa. Terus yang kedua, saya nggak punya modal sama sekali, tapi saya kan punya HP tuh. Walaupun HP saya ya pecah-pecah layarnya lah, itu pun dikasih orang juga, bekasnya orang juga, yang penting bisa nyala, bisa bunyi, bisa buat moto. Jadi saya foto tanahnya orang, saya jualin tanahnya orang, saya ketemu sama yang punya, saya pasarin sampai laku. Kalau rezeki saya laku ya saya dapat untung, kalau enggak rezeki saya ya berarti saya rezekinya di yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan makanan. Kalau misalnya kayak barang, kayak misalnya pernak-pernik, baju, jilbab, ya kau datangilah distributornya baju, kau ngomong, boleh nggak saya bawa dulu barangnya, nanti laku saya kembalikan. Kamu cukup kasih alamat rumahmu, inilah alamat rumah saya di sini, nomor HP saya. Tapi ya itu tadi satu, amanah. Kalau kamu nggak amanah, biar kamu sampai bebui pun nggak ada orang percaya. Dan pastilah yang kamu akan mengatakan bahwa usaha itu bullshit kalau tanpa modal, karena kamu udah dipercaya. Kalau kamu dipercaya, ya insya Allah masih banyak ke orang yang mau kasih kamu jalan usaha tanpa modal. Banyak. Yang penting pegang kepercayaan orang lain dulu. Jadi nggak mesti, kalau misalnya memang kamu, aku nih ngambil di distributor ini, cari distributor lain yang walaupun untung sedikit tapi dia bisa, ya udah bawa dulu, kan udah nyata tuh, udah ada yang order misalnya, Mbak aku ada orderan nih, ini bawa dulu, nanti kalau sudah dibayar orangnya balik dia bayar sama distributornya, kamu ambil selisihnya. Ya itu tadi saya bilang fee. Kalau saya bilang fee, ya itu keuntunganmu karena kamu sebagai reseller. Nggak usah di dunia nyata, di dunia online aja banyak kok kamu jual jasa tanpa modal.
Kamu foto jepret, kamu upload di Shutterstock atau di dagangan foto lainnya. Kamu upload, kalau dia disetujuin dipublish, fotomu kalau di-download orang dibayar, kamu dapat duit lagi $, dibayar pakai PayPal. Terus apalagi sih yang nggak pakai modal? Kamu buka di job freelance, di situ banyak, kamu bisa jadi tutor, kamu punya keahlian apa aja, kamu daftar di situ. Kalau memang kamu punya kamu misalnya kalianmu ngelawak ya, kamu daftar. Aku bisa bikin orang senang dengan lawakanku. Banyak di situ, cari di YouTube, cari. Jadi kalau punya kuota itu dicari buat yang bermanfaat. Banyak kok di YouTube itu caranya buat dapat duit. Kamu mau jadi YouTuber juga bisa. Kamu hobi jepret, kamu hobi ngoceh, kamu hobi jalan-jalan, kamu video, kamu edit pakai Filmorago kah, pakai PixArt kah, pakai KineMaster kah, kamu edit, kamu upload, kamu share daripada kamu main media sosial nggak jelas. Mending kamu bikin YouTube. Mana tahu YouTube mau meledak, itu lo bisa jadi duit. Semua itu bisa jadi duit. Yang penting kamu mau usaha. Kasih dulu modalmu, kepercayaan pada dirimu sendiri. Nggak mesti pakai uang. Aku bilang, tapi kan kuota pakai uang. Cari wifi gratisan. Banyak itu wifi corner, wifi ID yang gratisan. Nongkrong di situ berjam-jam. Banyak loh YouTuber yang nongkrong pakai wifi gratisan. Apalagi? Ayo. Ya, kalau memang masih ada lagi yang mau ditanyakan, boleh deh komen di bawah. Misalnya, tapi kan begini, tapi kan begitu, boleh deh di komen di bawah. Nanti saya akan jawab. Oke? Terima kasih, tetap stay tune terus di channel saya. Oh iya, saya alhamdulillah sudah terdaftar di GoFood. Jadi yang mau beli tape saya, boleh deh order di GoFood. Ini roti Mariam saya juga order di GoFood juga boleh. Ini loh tanpa modal semua. Saya modalnya ngambil dulu di warung, nanti laku barangnya baru saya bayar di warung deh. Ingat ya, modalnya cuman kepercayaan. Kepercayaan itu ada 2. Percaya dulu sama diri. Kalau kamu udah percaya sama dirimu bisa maju, kamu akan maju. Itu berarti mindsetmu sudah bagus. Sama kepercayaan dari orang lain. Karena apa? Kalau orang lain udah nggak percaya sama kamu, pasti akan susah majunya deh. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Indra Kilasami Channel. Oke, subscribe, like, komen, dan share. Dah, assalamualaikum.